Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya bersama saya The Yuga Man. Baiklah, kali ini kita akan main Yu-Gi-Oh! Duel Link pakai deck yang sebentar lagi akan kena nerf. Jadi deck yang lagi meta banget, semua orang lagi pakai. Cuma ya mereka semua kan berduit ya teman-teman. Kita sudah farming, saya sudah farming di sini ya teman-teman. Farming sampai pengen capek, pengen tiduran selama 1 minggu teman-teman. Jadi saya farming itu kurang lebih ada 3 hari. 3 hari saya farming di sini, saya sudah dapat banyak sekali kartunya yang dulu saya nggak sempet dapat karena mungkin saya main dari tahun 2019, jadinya ya beberapa kartu mungkin agak males ngedraw box yang lama-lama ya. Ini sudah saya dapat seperti ini Master Hyperion, Unexpected Die, kemudian saya dapat juga decknya Goki. Dari dulu saya pengen tapi nggak dapat teman-teman. Kemudian deck lagi masuk tier juga si Borel Road Dragon. Ini saya dapat juga. Nah, cuma farmingnya itulah agak males teman. Jadi mungkin Konami ya bisa dipermudah lah farmingnya. Jangan cuma di duel op, gate-nya itu juga bisa di auto gitu loh. Jadi biar nggak capek. Farming di gate ini harus main terus, capek juga teman-teman. Berhari-hari, 3 hari saya farming baru lengkap tuh kartu deck The Agent saya. Di sini saya akan jelaskan dulu dari skillnya ya teman. Skillnya itu namanya Tuning in the Sky. Ini ada beberapa efek ya. Efeknya itu kita nggak bisa men-special summon monster kecuali Hyperion, Agent, Zinco monster atau normal monster teman. Kemudian kita bisa membuang 2 agen monster dari deck ke graveyard. Kemudian kita bisa kembalikan 1 Hyperion atau normal monster, itu syaratnya. Ingat ya teman-teman, itu syaratnya dari hand ke deck kita bisa ngambil the agent dari deck ke tangan kita. Kemudian kita nggak perlu bawa Sanctuary in the Sky karena itu sudah bawaan dari skillnya. Kapanpun skill ini aktif, otomatis di deck kita selalu ada Sanctuary in the Sky teman-teman. Kemudian yang terakhir, kita bisa men-shuffle 1 monster yang dari graveyard kembali ke deck untuk membuat 2 fairy monster yang ada di field itu menjadi tuner monster teman-teman. Inilah duel link itu mainnya itu ya main skill teman-teman. Kombonya bisa jalan karena ada skill. Jadi Konami mengeluarkan box baru, skillnya baru biar laku. Nah, akhirnya kalau laku ya dia cuan terus teman-teman. Cuma saya nggak begitu mau dibodohin, saya pakai uangnya itu juga nggak banyak sih, mungkin beberapa aja. Cuma di kebanyakan sih dari farming ya teman-teman. Farming, makanya itu mungkin Konami bisa mempermudah lah untuk player-player gratisan. Makanya orang yang mau main dueling itu juga agak males juga kalau awal nggak punya kartu yang spesial, lawannya begitu OP, kartunya banyak-banyak. Akhirnya kan pada pindah ke game sebelah semua karena game sebelah lebih mudah mendapatkan kartunya gitu loh. Meskipun sama-sama sulit tapi lebih mudah di sana. Dengan bikin ID baru aja mungkin sudah dapat beberapa deck baru gitu kan. Kalau ini juga dueling, kita mau bikin double akun juga ribet juga. Saya masih belum tahu, ini nggak seperti game sebelahnya si Master Duel. Ini saya nggak tahu bisa nggak kita bikin 1 HP itu menjadi 2 akun gitu. Saya nggak tahu masih bisa atau nggak. Mungkin kalau kalian yang paham tulis di kolom komentar ya, bisa nggak dueling ini dilakukan seperti itu. Setahu saya sih nggak tahu lagi sih gitu teman-teman. Oke, saya jelaskan lagi untuk decknya. Kita pakai si Master Hyperion, ada Lancia untuk mengcounter deck-deck yang mau ngebanis-banis seperti itu. Kita pakai Earth 1, Majesty Hyperionnya 1, Agent Neptune-nya 1, ya cuma dapat 1, mau gimana teman-teman. Mau farming lagi juga udah males banget, udah capek teman-teman. Venus-nya untungnya dapatnya 3 ya. Itu yang bikin ya alhamdulillah dapat banyak. Ini juga masih dapat 1. Nah seperti ini teman-teman. Jadi mainnya nanti kita buang, kita aktifkan skillnya, kita buang si Venus ke graveyard ya, ke graveyard. Kemudian kita dari graveyard, kemudian kita kembalikan. Kalau di tangan kita ada Master Hyperion atau Majesty Hyperion, kita kembalikan ke deck ya. Sebentar teman-teman.
karena ini gratis kan saya harus reconnect dulu ya. Ya mungkin kalian bisa bantu ya, subscribe channel ini sekarang juga, like dan juga share, bantu saya teman-teman, bantu saya. Nanti kalau sudah banyak peminatnya, saya bikinkan tutorial-tutorial yang lain teman-teman. Oke, kembali lagi, kita kembalikan si Majesty Hyperion tadi dari tangan ke deck kita, kemudian kita ambil si Neptune. Neptune-nya nanti akan kita discard ya teman-teman, kita discard, kita special summon si Venus. Venus-nya nanti akan bisa memanggil si biji-biji nggak jelas ini teman-teman ya. Ingat teman-teman kata Yami Yugi teman-teman, nggak ada kartu yang nggak berguna, semua kartu itu berguna teman-teman. Contohnya ya ini, ya baru ini aja berguna, sebelumnya ya bodoh, nggak ada gunanya nih biji-biji nggak jelas ini. Kemudian aktifkan, kita bayar kos-kosan 500 untuk special summon Shining Ball. Kita special summon lagi 2 kali, berarti kosnya ada 1000 ya teman-teman, 1000. Kemudian Shining Ball-nya kita ubah menjadi Moon, kita claim up ke Moon, maaf. Kemudian masih ada biji satu lagi, kita pakai lagi. Kemudian dengan efek dari Majesty Hyperion yang ada di graveyard, Moon tadi kan bisa mendiscard kartu, jadi si Moon tadi mendiscard si Majesty Hyperion. Majesty Hyperion nanti di special summon dengan ngebanis si Neptune. Neptune sudah dibanis, akan kita ambil Sanctuary in the Sky teman-teman, meskipun nggak ada di deck ya, tapi tetap ada itu Sanctuary in the Sky. Kemudian kita kembalikan si biji-biji nggak jelas dari graveyard kembali ke deck untuk merubah si Venus dan satu biji yang masih tersisa untuk menjadi tuner monster. 8 ditambah 2, kita akan melakukan synchro summon ke Master Flare Hyperion teman-teman. Oke, ingat ya teman-teman, Master Flare Hyperion. Ingat, untuk mengaktifkan efeknya si Parsat, nanti kita, dari Master Flare Hyperion ini kita akan ngebuang dari deck atau setelah deck yang berupa si Parsat. Kemudian Parsat ini hanya bisa aktif ketika Sanctuary in the Sky berada di field ya, bukan aktif. Ketika kita mau ambil Fiery Monster itu harus ada Sanctuary in the Sky. Kalau enggak, yang bisa kita ambil ya hanya berupa deck-deck The Agent kayaknya ya. You can add satu Fiery Monster if another is control. Oke lah, contohnya seperti itu aja teman-teman. Saya juga nggak terlalu bisa memahami, yang penting seperti itu yang saya pahami teman-teman. Kemudian setelah itu, karena masih ada lagi biji yang ada di, kemudian karena masih ada satu biji yang ada di deck kita summon lagi pakai efeknya si Venus. Kita bikin ke Pluto teman, Pluto atau mungkin Kapten Roland ya. Kapten Roland bisa, Pluto bisa. Sebenarnya ini masih ada kurang satu, yaitu Ancient Fairy Dragon. Cuma nggak begitu masalah sih teman-teman. Ancient Fairy Dragon menurut saya juga nggak punya karena itu box lama, jadi saya belum ngedraw sama sekali. Daripada kita buang-buang waktu, yang lebih baik seadanya saja teman-teman. Oke. Jadi setupnya first turn-nya itu seperti itu. Deck ini kuat di first turn. Kalau second turn mungkin kita harus punya Dark Hole atau mungkin ini Mystical Space Typhoon atau mungkin si Lancy ini, itu yang wajib. Karena apa? Belakangan ini ketemunya zombie terus ya teman-teman, zombie field. Jadi kalau zombie itu sudah ada di field zone, otomatis kita nggak bisa melakukan sinkro teman-teman, karena di sini harus memakai fiery. Kalau ada zombie field zone ya otomatis semuanya pakai zombie lah, jadinya ya kita nggak bisa apapun. Makanya saya bawa Mystical Space Typhoon. Saya mau bawa si Cosmic Cyclone, tapi ya costnya terlalu tinggi ya teman-teman, 1000. Otomatis ya kita pakai aja MST aja yang nggak ada costnya gitu, meskipun mungkin bisa dicurangin, ada beberapa kartu yang nggak bisa dihancurkan, ya nggak masalah lah, tergantung situasinya saja, conditional saja teman-teman. Baiklah, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke rank kedua. Ini saya sudah main beberapa kali ya teman-teman, main beberapa kali dan sudah ada win streak lah, kurang lebih 6 kayaknya.
kita lanjutkan lagi win streak kita, bisa atau enggak. Tapi kalau misalkan masih salah dari combo saya mohon maklumi saja ya teman-teman. Saya juga nggak terlalu memahami Yu-Gi-Oh soalnya. Saya hanya suka melihat animenya saja. Akhirnya apa ya, saya main juga. Oke, kita dapat first turn dan kita win streak 7 teman-teman. Oke. Oke, di tangan kita sudah ada si Neptune. Ada ini, oke, skillnya bisa aktif ya. Kita aktifkan skillnya dulu. Kita buang Venus 2, kemudian kita kembalikan siapa? Nah itu harus ada Hyperion ya teman-teman, hati-hati. Kalau nggak ada Hyperion, skillnya nggak bisa aktif. Kita ambil si Venus lagi. Kenapa? Kemungkinan kalau dia punya Didikro, kita masih punya satu Venus di tangan, jadi ya masih oke lah. Kita discard si Neptune, special summon dari graveyard Venus. Kita bayar kos-kosan dulu ya teman-teman, 500. Kita panggil biji-bijinya, kita aktifkan lagi satu kali lagi. Nah, kita langsung naik ke Moon teman-teman. Moon. Dari Moon tadi Majesty Hyperion sudah kembali ke deck. Oke, lawan disconnect teman-teman. Entah kenapa kalau pakai deck ini selalu kebanyakan disconnect ya. Atau mungkin memang ini skill yang Konami berikan yang lain ya teman-teman. Konami diam-diam memasukkan skill yang berupa ketika kamu pakai deck ajan, lawan otomatis disconnect teman-teman. Mungkin itu ya, 8 kali win streak teman-teman. Saya sambil minum ya teman-teman. Mungkin itu pasif dari deck The Agent ini yang Konami diam-diam memasukkan. Ketika kamu pakai deck The Agent, lawan otomatis disconnect. Nah, maafin teman, agak berisik. Saya masih belum punya device yang mumpuni untuk bikin video. Saya pakai seadanya saja ya teman-teman. Dia lawan kita The Floor ya, ini The Floor ini juga lagi naik daun juga, lagi meta. Nggak seperti ini juga ya, namanya first turn juga nggak seperti ini. Nah, kita set aja. Lawan bakalan menganggap ini adalah Mirror Force dan ini adalah Treasure Trap Hole. Kita langsung MP saja teman-teman. Kayaknya ini memang udah patah ya win streak kita. Kita tinggal mengandalkan skill pasifnya ya, semoga aja di ADC teman-teman. Atau mungkin kita kebanyakan ya bawa mystical atau mystical space type-nya satu aja. Coba nanti kita rubah ya teman-teman. Kita tinggal destroy field zone-nya teman-teman. Ingat field zone-nya, karena kita nggak bisa apapun lagi. Mungkin lawan cuma takut aja. Kita punya Mirror Force gitu teman-teman. Anggap saja seperti itu. Tapi kalau kalah ya oke lah. Namanya juga nge-break, mau gimana. Calon-calon deck yang lagi meta ya ini The Floor teman-teman. Jadi komboin dengan zombie otomatis itu mengunci deck-deck seperti The Agent yang ketika mau mengaktifkan skillnya atau mungkin mau
sinkro atau apapun harus pakai deck yang ada fairy-nya atau atribut yang sesuai gitu teman. Field zone-nya akan merubah fairy menjadi zombie. Semua yang ada di field akan menjadi zombie nanti. Ini semoga aja dia kita masih bisa defense ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Saya reconnect dulu. Jangan lupa subscribe teman-teman. Like dan share. Bantu channel saya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ya udah, kalah dah teman. Oke, nice try, nggak apa-apa. Patah juga win strike saya ya. Kita kurangin aja ya teman-teman. Mungkin kebanyakan si MST-nya ya. Coba kita kurangin dulu MST-nya. Atau dakulnya saja. Coba kita bawa segini aja. Sebenarnya deck ini jarang ngebreak ya teman-teman, karena aktivasi skillnya lebih banyak. Cuma ya mungkin lagi apes saja. Nggak apa-apa, kita akan win strike lagi kali ini. Lawan kita si Faris. Siapa di sini yang namanya Faris teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita first turn. Ya first turn tapi nggak seperti ini juga ya. Ya kita sebisanya aja. Ini yang aku maksud, tangan itu harus ada. Oh, ini yang namanya teman-teman ya, efek pasif dari deck ini teman-teman. Lawan otomatis disconnect. Oh enggak, kembalikan ini deh. Ya sebisanya aja dah. Kita panggil lagi biji-bijinya, ada 2. Kita nggak boleh menyerah ya teman-teman. Kita coba aja sebisanya dulu. Kita buang ini ya, karena ini pun juga percuma, kita nggak bisa balis. Paling nggak kita terproteksi karena efek dari Sacred Water in the Sky ya. Yang kan banyak instead. Nah ini teman-teman, kita buang saja ini.
shuffle. Ayolah, kalau mau disconnect aja. Kita kembalikan ini dulu. Bentar ya, teman-teman. Kita belum, ini harus ada Sanctuary in the Sky. Ini nggak bisa dipakai. Kalau itu berarti nanti pakai ini 5, terus tambah lagi 5. Ini tuner ya? Kapten Roland nanti kita nggak punya spesial sana. Ya, ini aja teman. Itulah kalau pakai lansi ya, harus bawa lansi teman, kartu wajib itu. Udah. Cuma teman-teman. First turn. Lawannya seperti ini lagi. Ya, win strike 4. Oke, hand yang bagus ya. Kita bisa ngediscard ini. Oke, benar. Kita hancurkan fieldnya. Nanti kita bisa ambil pakai Sacred in the Sky ya. Ya kalau gini ya susah. Atau kita tembak aja dulu ya. Kita pakai Hyperion ya. Coba dulu kita buang 2 ini, kemudian kita kembalikan ini, kita ambil ini. Oke, kita coba dulu ini. Ini nggak bisa di anu ya.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saya reconnect dulu. Like, share video ini supaya saya bisa terus menghibur kalian ya teman-teman. Capek juga lama-lama ya. Saya lebih suka tuh pakai kartu andalan saya teman-teman, Abyss Dweller. Itu udah kartu paling enak gitu teman. Makanya saya lebih suka itu pakai Perfumage seperti itu. Kalau di deck meta sekarang Perfumage, Blue Eyes itu enak tier 1, tapi ya bosen juga. Oke, kita dapat first turn. Masa kita harus turun? Jangan ada lansi. Oke, kayaknya aman. Kita buang, apply, efek, kita kembalikan ini, kita ambil Neptune. Oke, Neptune kita discard, special summon, ada Didicrow. Kemungkinan ada Didicrow. Nggak mungkin efek Valor ya. Oke, meskipun dia pakai Didicrow-nya, nggak akan mengganggu combo kita. Kita buang Majesty Hyperion. Kemudian kita special summon dulu ya sebelum nanti di Didicrow. Sebenarnya dia harus Didicrow Neptune pun juga percuma. Kita panggil dulu bola-bola terakhir. Sekarang kita aktifkan skillnya. Ingat ya teman-teman, jangan lupa mengaktifkan field spellnya Sanctuary in the Sky. Oke, kita aktifkan dulu. Aman. Master Flare Hyperion. Dia mau Didicrow apa sih? Pakai aja, kenapa? Parsat. Emang bisa? Nah teman-teman, ini kan banis target one card banis it no. Memang bisa, kayaknya sih nggak bisa loh, saya ingatku. Kita nggak perlu ini ya, buang aja. Kita ambil si Invisil. Nah, percuma, dia salah ngebanis itu, percuma. Kita keluarkan yang terakhir. Kita nggak akan bikin Kapten Roland ya, terlalu beresiko.
Kita bikin Pluto. Special Summon. Untuk korbannya si Invisil ya teman-teman. Nah, ini dia baru full kombonya ya. Kita set MST. End my turn. Nope. Dia nggak bisa mengaktifkan spell card. Ketika dia men-summon monster, aktif efek, kita bisa banish. Kemudian kita juga bisa nge-flip jadi face down, efek monster. Ingat ya teman-teman? Udah nggak bisa. Didikro bukan metanya sekarang. Metanya Lancy. Selama nggak ada Lancy, kita menang teman-teman. Mayakashi. Kita yang akan melansi dia kayaknya teman-teman. Kita kembalikan si Majesty aja ya. Saya perlu itu di graveyard. Kita ambil si Neptune. Lawan kita Mayakashi ya. Kita langsung naik ke Moon. Kita buang ini. Kita panggil satu lagi. Dua kali. Tadi kalau kita sudah jadi si Invisil, kemudian lawan itu Mayakashi, kita tinggal flip aja si Daki ya teman-teman. Daki. Kalau si Daki lolos pun dia aktifin efek, kita bisa banish juga sebenarnya. Mayakashi mainnya saja seperti itu teman-teman. Oke, udah dua. Ngopi teman-teman. Jaden Yuki kemungkinan adalah Yubel. Eternal Bone. Deck hero ini sebenarnya perlu di buff juga teman-teman. Sekarang sudah jarang yang pakai deck hero, hanya Eternal Bone ini yang masih aktif. Caranya meskipun dia nge-summer Kroger kita destroy, kemudian keluar lagi yang satunya, nggak bisa di destroy tapi bisa kita flip dulu teman-teman. Kita flip baru kita destroy. Itu caranya. Berarti Pluto di sini sangat efektif untuk melawan deck Yubel teman-teman. Kecuali dia punya Lancy gitu aja.
Seharusnya orang-orang sekarang ya bawanya lansi sih. Aku pun kalau nggak pakai deck seperti ini ya bawanya seharusnya lansi juga. Jangan lupa subscribe teman-teman, bantu saya ya, bantu channel saya untuk berkembang teman-teman. Saya reconnect dulu teman-teman. Oke. Hati-hati dengan suppolnya teman-teman. Tapi aku jarang lihat player Yubel defense position gini, jarang banget teman-teman. Ini apa gitu? Oke. Tes kriuk dulu. Kayaknya kita nggak perlu invisil ya, ini udah menang sih. Seharusnya bisa menang ya. Kita pakai moon, kita buang ini, kita panggil satu lagi, kita aktifkan ini dulu kayaknya. You can banish one value from your hand or graveyard dan Oke. Kita pakai ini untuk ngebuang invisil, sudah ada di tangan ini. Kita buang si Neos Fusion ya teman-teman. Oke. Kita bakalan tembak-tembak saja nanti teman-teman. Kita bikin ini 2. Oke, kita pakai Master Flare Hyperion. Kita bisa nembak 2 kali kalau ada Sanctuary in the Sky di field teman-teman. Panggil satu lagi, kita perlu banyak peluru di graveyard kita ya. Kita bikin Pluto. Udah, kita tembak dulu, aktif efek, kita buang ini. No, itu untuk nanti. Kita aktifin dulu, hancurkan ini. Efeknya aktif, Kruger. Bentar. Oke, kita banish. Kita buang ini lagi. Ini saya nggak tahu apa ini. Banish saja. Apa ini? Nah, kuncinya di sini teman-teman. Kita aktifkan efeknya dulu. Kita buang bola-bolanya. Kita perlu banyak yang gitu. Kita tutup karena si siapa ini namanya tadi, kok lupa teman-teman. Ini nggak bisa di destroy. Neos Wiseman ini nggak bisa di destroy ya. Nah, otomatis kalau di flip ya bisa. Oke, kita bisa ntar untuk semakin lethal kita bikin invisil dulu teman-teman, karena saya nggak tahu di sana ada apaan ya.
mungkin ada Ketroid, kita kan nggak tahu. Biasanya deck-deck Yubel itu bawa-bawa Ketroid seperti itu teman-teman, dan itu bikin kita yang seharusnya menang bisa ter-comeback. Oke, udah 3 kali, kita bisa climb up atau tidak. Itulah deck Neos itu sekarang aku nggak mau pakai lagi ya, karena itu teman-teman, Kruger di flip udah selesai dah, udah hancur. Metanya sekarang yang harus itu ya harus bisa ngebanis tuh, makanya Lansi ini lagi naik daun banget ini. Lawan kita Yami Marik. Oke, kalau bisa naik kita bisa, kalau kita bisa menang kita bisa naik ya teman-teman. Shadow Game, hand kita ya lumayan lah, tapi untuk second turn seharusnya ini kurang ya. Dia deck-deck yang menggunakan trap sebenarnya ini. Time Lord kayak gini menggunakan trap. Lebih baik kita destroy dulu aja teman-teman. Ya semoga nggak ada trap-trapnya dulu. Oke, kita menang teman-teman. Kita baca dulu. Nice. Cannot be destroyed by battle of card effect ya. Tapi kalau dibanis atau di flip dulu kan bisa aja tuh teman-teman. Nah, kita bikin langsung aja kalah deh. Udah capek. Oke. Kita bikin Pluto, kita flip, terus kita destroy kan bisa juga seperti itu. Ini kembalikan. Kita ambil, oh udah ada itu ya. Terus kita mau ngambil apa ini? Ini aja kan. Buat apa SWOT of Traveling like, nggak berguna. Lebih baik banyakin trapnya saja kan lebih enak. Saya nggak tahu orang-orang yang pakai deck apa namanya Shadow Game itu kebanyakan bawa SWOT of Traveling like buat apa? Bisa di destroy. Lebih baik bawa trap aja. Trap banyak yang bagus, banyakin trap kan lebih enak. Apalagi trap sekarang lebih bagus-bagus. Oke, itu teman-teman ya deck yang kita pakai, deck yang saya pakai ya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di next video. Turn and Dot.